Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 543 rencana. Meskipun sutradara wanita itu merasa belum puas, namun dia tidak boleh tinggal di sini untuk waktu yang lebih lama. Kalau tidak, hal ini akan ketahuan. Terima kasih Kak Yamanda, sibuklah terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, sutradara wanita itu pun pergi sambil mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan kepada seseorang. Dia telah meminum sepertiga minuman itu. Setelah itu, sutradara itu melepas seragam yang ia kenakan dan segera meninggalkan tempat itu. Dia mengeluarkan tiket pesawat dari dalam kantongnya, lalu pergi ke luar negeri dengan membawa kopernya. Memasukkan obat di dalam minuman Yamanda bukanlah hal yang sepele. Jika nantinya hal ini diketahui, dirinya juga tidak bisa melepas diri dari masalah ini. Fendi memberinya sejumlah uang dan itu cukup baginya untuk meneruskan kehidupan di luar negeri. Oleh karena itu, sutradara wanita itu rela meninggalkan pekerjaannya dan bersiap untuk terbang ke luar negeri. Setelah Yamanda meminum minuman itu, dirinya tidak merasakan hal yang janggal. Setelah masuk ke ruang rias, ia tidak melihat satupun orang di dalam ruangan itu. Semua artis langsung pergi setelah membersihkan riasan pada wajah mereka. Yamanda mengirimkan pesan kepada asistennya dan menyuruhnya untuk pulang lebih awal. Dia juga akan tinggal di ruang rias itu untuk menunggu Thomas. Setelah membersihkan wajahnya, Yamanda kembali meminum minuman itu. Seketika sebuah rasa yang aneh muncul di dalam perutnya. Yamanda mengerutkan keningnya dan merasa hal ini sudah tidak beres lagi. Dia juga mulai merasa pusing. Aku menunggumu di ruang rias, cepatlah kemari. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi padanya nanti. Namun dia merasa ini kemungkinan akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, dia pun melaporkan posisinya saat ini kepada Thomas. Saat ini, 4 pria Afrika sudah berada di luar ruangan itu dan seorang pria muda pun menuntun mereka masuk ke dalam. Kedua staf yang ia temui di tengah jalan tadi tersenyum dan menyapanya. Manajer Liu sudah tiba. Aku membawa beberapa artis dari luar negeri yang akan dibutuhkan ketika syuting nanti. Meskipun manajer Liu ini adalah manajer dari Fendi, namun kedua staf itu juga tidak berpikir lebih, karena setiap manajer berhak untuk memiliki beberapa artis. Seperti Kak Mia, artis yang berada di bawahnya tidak hanya Yamanda seorang. Oleh karena itu, keberadaan manajer Liu tidaklah mencurigakan. Mungkin saja keempat warga asing ini dibutuhkan dalam acara tertentu. Setelah tiba di ruang rias, manajer Liu tidak menemukan orang lain di sana. Sepertinya semua ini sudah diatur dengan baik, dia lalu berkata kepada keempat pria Afrika itu. Di dalam sana terdapat seorang wanita yang sangat cantik. Kalian boleh mempermainkannya sesuka kalian. Setelah itu, aku akan memberi 200 juta kepada kalian masing-masing. Keempat pria berkulit hitam itu tersenyum lebar, mereka bisa memainkan wanita lokal dan akan mendapatkan uang yang begitu banyak. Ini sungguh baik. Keempat orang itu segera berjalan masuk dan manajer Liu menutup pintu ruangan itu, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi pihak media. Setelah syuting acara Running Boy, Yamanda mengundang 4 pria berkulit hitam untuk bermain dengannya. Cepatlah kemari. Setelah pesan itu terkirim, semua media begitu sibuk akan hal ini. Terdapat hal seperti ini. Beberapa reporter sedang makan, namun mereka segera meninggalkan makanan mereka dan langsung menghampiri tempat kejadian ini. Mereka khawatir mereka ketinggalan berita panas ini. Di dunia hiburan ini, Yamanda terkenal sebagai seorang artis yang dingin dan mandiri.
Dapat juga dikatakan kalau dirinya adalah wanita yang murni. Dia tidak mengandalkan ayah angkatnya dan juga tidak mengandalkan gosip untuk menjadi terkenal seperti sekarang ini. Tetapi kenapa gosip seperti ini bisa beredar? Dr. Stranger Thomas Kin, bab 544 terjebak. Yamanda selama ini tidak memiliki pacar dan ternyata dia selera dengan pria seperti ini. Suka dengan pria berkulit hitam. Bahkan 4 orang sekaligus. Tidakkah ini sangatlah sadis? Jika orang lain yang mengirimkan pesan ini, mungkin mereka tidak akan percaya. Namun pesan ini dikirimkan langsung oleh manajer Liu, manajer yang paling terkenal di dunia hiburan. Bagaimana mungkin dia menyebarkan berita dengan sembarangan? Dia berani menghubungi tim media pastilah karena dia memiliki bukti yang akurat. Setelah beberapa saat, semua pihak media pun tiba dan mengelilingi ruang rias itu. Yamanda sedang menghapus riasan pada wajahnya dan merasa ada hal yang janggal. Dia ingin segera membersihkan wajahnya dan pergi dari tempat ini. Namun di saat ini, ruang rias itu tiba-tiba dimasuki oleh 4 pria berkulit hitam. Siapa kalian? Keempat pria ini diseludupkan dari luar negeri untuk menjadi tenaga kerja di China. Oleh karena itu, mereka tidak takut pada apapun. Orang jahat tidak akan pernah takut dengan orang baik. Setelah melihat Yamanda di sana, mata keempat pria itu terlihat berkilau dan mereka langsung bereaksi. Mereka tidak menyangka wanita ini begitu cantik. Bagaimanapun, Yamanda hanyalah seorang wanita. Dirinya tidaklah bisa melarikan diri ketika menghadapi keempat pria yang memiliki tenaga kuat itu. Ekspresi wajah Yamanda berubah drastis dan dia mulai menyadari hal ini. Pastilah ada orang yang menjebaknya di sini karena tempat ini tidak ada orang sama sekali. Tidak ada orang yang bisa datang membantunya meskipun dia berteriak sekencang mungkin. Tunggu sebentar, aku tidak nyaman memakai pakaian ini. Aku akan menggantinya sebentar. Setelah mengatakan itu, Yamanda langsung berjalan masuk ke dalam ruang ganti. Keempat pria berkulit hitam ini tidak begitu mengerti bahasa Mandarin. Namun mereka mengerti kalau wanita ini sepertinya ingin mengganti pakaiannya. Apakah pemikiran wanita lokal begitu terbuka? Tidak melawan sama sekali. Ini sangat sesuai dengan keinginan hati mereka. Yamanda berdiri, namun dirinya tidak melarikan diri. Dia berjalan masuk ke dalam ruang ganti. Ruang rias itu tidaklah besar dan hanya terdapat satu jalan keluar saja. Oleh karena itu, keempat pria itu juga tidak merasa khawatir. Setelah masuk ke dalam ruang ganti, Yamanda segera mengunci pintu tersebut. Ruang ganti ini sangatlah kecil seperti ruang ganti yang ada di mall pada umumnya. Tidak tertutup rapat, namun pintu tersebut bisa dikunci dari dalam. Yamanda bersembunyi di dalam untuk mengulur waktu. Namun dia mulai merasa lemas dan panas pada tubuhnya. Tatapannya mulai kabur dan dia mulai merasa panas di dalam hatinya. Mampus. Ada yang meracuni aku. Meskipun Yamanda belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Namun sebagai seorang senior di dunia hiburan, dia sudah pernah mendengar begitu banyak hal tentang efek tubuh ketika tubuh diracuni oleh orang lain. Dia tidak menyangka kalau hal seperti ini akan terjadi di tempat syuting seperti ini. Ini benar-benar tidak terduga. Yamanda hanya bisa berharap Thomas segera datang dan menolongnya. Setelah menunggu selama beberapa saat, keempat pria berkulit hitam itu pun menggedor pintu ruang ganti itu dan sadar kalau pintu itu telah dikunci dari dalam. Mereka lalu berbicara menggunakan bahasa mereka sendiri. Setelah itu, mereka pun mulai mendobrak pintu itu. Mereka adalah kuli bangunan, oleh karena itu, mereka memiliki tenaga yang cukup kuat. Ruang ganti itu hampir hancur ketika mereka berempat mendobrak pintu tersebut di waktu yang bersamaan. Setelah mendobrak selama beberapa saat, salah satu pria berkulit hitam pun mencari sebuah tabung pemadam api.
Mereka pun mulai mendobrak pintu itu menggunakan tabung pemadam tersebut. Brak! Pintu itu langsung tergores hanya dalam satu benturan. Mereka berempat gantian mendobrak pintu itu dan mereka berhasil mendobrak pintu itu hanya dalam waktu 5 menit. Mereka berhasil membuat sebuah lubang pada pintu itu. Mereka bisa membuka pintu itu dari dalam hanya dengan mengulurkan tangan mereka ke dalam melalui lubang tersebut. Saat ini, Thomas sudah tiba di depan ruang rias itu. Namun dia tidak bergegas masuk karena ruangan ini dikelilingi oleh begitu banyak reporter. Dia mengira kalau para reporter ini ingin mewawancarai Yamanda. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan kepada Yamanda. Namun beberapa menit telah terlewati, tetapi pesan itu tetap saja tidak dibalas. Thomas mengerutkan keningnya dan langsung menelepon Yamanda. Panggilan itu telah terhubung, namun tidak ada yang mengangkat panggilan tersebut. Thomas mengerutkan keningnya dan mulai merasa curiga. Apakah terjadi sesuatu pada Yamanda di dalam sana? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak reporter di sini pada hari biasa? Bersambung. Titik.